antah berantah ini kayak gini. Dan karena kota ini terletak di tengah hutan di Guatemala, area dengan badai tropis ekstrim di musim panas, banyak dari rumah kecil ini nggak tahan kondisi brutal itu. Memaksa warga untuk terus membangun ulang rumah demi melindungi keluarga mereka. Tetapi, Guatemala City berjarak 4 jam pakai mobil sangat kontras dengan infrastruktur kelas atas dan peluang pekerjaan. Gap yang pengen kami jembatani. Saat kami tahu soal warga di Guatemala, kami menghubungi Techo, organisasi yang udah bergerak 2 tahun lalu ngebangun ulang 10 rumah warga miskin di Costa Rica buat cari cara menyelamatkan kota terpencil ini dari kehancuran. Dan 1 minggu kemudian, Darren tiba di luar Guatemala City. Walaupun pemandangannya indah dan kaya akan budaya, dia langsung merasakan betapa sulitnya untuk mencapai desa kecil Chisiguan. Dia harus naik pesawat kecil sewaan ke kota kecil, lalu masih harus berjalan bermil-mil melewati jalur dengan hutan lebat. Keseharian bagi warga lokal buat mencari nafkah seadanya. Saat tiba, Darren bertemu Alberto, seorang ayah dari 8 anak yang mencari nafkah bersama istrinya, Maria, yang harus menempuh berjam-jam tiap hari buat menjual kain ke kota terdekat di mana dia hanya dapat $2 per hari, yang artinya tiap satu anggota keluarganya harus hidup dengan sekitar $1 per minggu. Terlebih lagi, keluarga dengan 10 orang ini harus berbagi satu kasur bersama. Rumah-rumah tempat tinggal mereka aja sangat sederhana. Lantainya masih dari tanah. Nggak ada listrik. Mereka harus nyalain perapian di dalam rumah buat masak dan tetap hangat. Di samping itu, Alberto dan juga warga lainnya nggak bisa mendapatkan air minum yang bersih. Kami harus pergi dan mengambil air dari sumur. Tapi air itu tidak cukup untuk kebutuhan keluarga kami. Beneran menyedihkan harus ngeliat betapa sulitnya orang-orang ini menghidupi keluarganya. Kami pingin datang dan membantu warga di sini, pingin bikin perubahan besar, membuat lingkungan yang lebih nyaman dan aman untuk kehidupan keluarga mereka. Jadi kami punya rencana besar yang bakal kami lakukan beberapa hari ke depan dengan partner kami Techo. Hanya dalam 4 hari kami bakal ngebangun 15 rumah baru yang punya panel tenaga surya buat kebutuhan listrik, sistem sanitasi, lantai semen, kompor berbahan bakar kayu, dan sistem talang hujan dengan penampungan serta penyaringan. Di Techo, ada hampir 1,5 juta sukarelawan yang udah gabung organisasi. Aktivitas semacam ini bisa mengubah hidup mereka dengan memungkinkan mereka terhubung pada akar budaya tradisional dan membantu warga kecil ini. Mereka membantu dengan menjembatani gap antara yang kurang beruntung dari mereka. Pagi hari selanjutnya, dengan hanya 4 hari buat nyelesain kerjasama hebat ini, lebih dari 50 sukarelawan tiba di desa buat mulai pembangunan. Dan dengan kurangnya akses jalan di desa ini, Darren dan para sukarelawan harus membawa semua peralatan pembangunan ke atas bukit, di mana rumah baru mereka akan dibangun. Jadi 48 jam selanjutnya bakal sangat berat. Dengan sisa 2 hari, mereka mampu menyelesaikan struktur rumah. Gimanapun hanya dengan 48 jam tersisa, mereka masih harus memasang pipa irigasi dan saluran air buat sistem penampungan air. Tolong, bantu sebelah sini. Sudah cukup. Ini untuk air. Mereka bakal bisa ngumpulin banyak air di sini. Jadi bakal ada cukup air saat nggak ada hujan. Ini peningkatan besar buat mereka. Aku nggak pernah ngeraguin kemampuan Darren, tapi yang ini sangat menyentuh. Aku nggak bisa percaya. Mereka berhasil selesai tepat sebelum matahari terbit buat kasih Alberto kejutan dan keluarga lainnya dengan rumah baru mereka. Anak-anak nggak bisa nyembunyiin semangat mereka. Ayo gunting pitanya. Kalian bisa lihat betapa bahagianya warga di sini. Ekspresi wajahnya, semangat dari suaranya, itu pengalaman yang indah. Rasa terima kasih yang mereka berikan melebihi dari apa yang kami beri pada mereka. Sekarang mereka punya kesempatan nyimpen lebih banyak uang karena biaya ngebetulin rumah tiap kali badai bakalan berkurang. Jalanan baru yang dibangun Techo bakal memudahkan buat pergi dari atau ke warga tetangga. Mereka punya listrik, jadi anak-anak gampang belajar malam hari.
Kompor baru bikin lebih gampang masak makanan sehat, dan ini bakal bikin warga berkembang hingga nanti jadi kota yang sepenuhnya berfungsi dengan kesempatan yang sama dengan yang tinggal dekat kota. Jadi Alberto dan keluarganya nggak harus lagi mendaki jalur yang terjal. Kami sangat senang dengan semuanya. Istri dan anak-anakku senang. Aku sangat bahagia. Dan di luar itu, kami punya kejutan besar lain buat warga di sana. Tapi sebelum aku selain 15 rumah yang kami bangun, kami juga bikin pusat kegiatan warga yang ngadain kelas tambahan buat sekolah yang saat itu cuma punya 2 kelas. Para wanita juga akan memakainya untuk pelatihan dan workshop keahlian baru dan membuka jalan mendapat pekerjaan. Warga di desa ini membuka rumah mereka, membuka hati mereka dan terbuka kepada kami, dan kami bisa merasakan hal itu semua. Dukungan kalian di video ini berarti banget buat aku. Semoga kalian suka. Nggak lupa menonton video ini ngebantu kami membantu orang. Tapi jari kalian juga bisa neken tombol subscribe. Jadi klik sekarang dan beritahu kami di bawah. Aku marah sama semua yang belum subscribe. Marah dengan cara yang baik karena kami ngedukung hal-hal positif. Marah secukupnya aja biar mereka subscribe dah.